kan barengan, tapi naik mobil. Sak keluarga di. Nek adik nek mau naik mobil. Nggak mau. Bayimu kayak itu. Perjalanan paling nggak sampai 1 tahun. Yang kaos biru dilarang komen karena nggak suka juga naik mobil, dilarang komen. Jadi pendengar setia aja. Ayo. Bisa kayak meh tinggalin Taiwan. Dicoba saja nanti pintunya Nggak dibuka. mau. Pintunya dibuka deh saat itu. Nah, beri uang kalau pintu dibuka toh. Nggak mau. Dia mau kakak tidak apa-apa nek perjalanan. Kakak udah mau. Sudah kabeh. Wes sudah diam. 1. Lah. Coba dulu enggak apa-apa. Pelan-pelan Omani kan enggak ngebut-ngebut. Mobilnya kan di servis. Omani enggak ngebut-ngebut. Lah nek adik ra gelem numpak mobil ya berarti kan kok mama mbek kakak berangkat nanti habis. Kamu enggak kasihan deh ayahmu masak ditinggal. Ayahmu yo pengen jalan-jalan lho, Ci. Udah diem. Mama tidur. Ayahmu juga pengen Sampahku datang. Jet. Kok kan nek mobil sekali ae jet. Oke. Sing menangis gara-gara disuruh naik mobil. Iki sing ngerjani. Rasa sok ganteng kowe. Tapi ponakane kaya ngono kok ya. Ini debat gak penting ya. Debat mung anake suruh naik mobil iki. Iki sing kon naik mobil nangisnya mangap-mangap iki. Iki nangisnya kenceng sekali iki. Cuman apa? Gara-gara disuruh naik mobil gitu. Tuh, dua adikku ya. Ayah kon ayah kon beli ayah kon itu saran dari Ibu RT itu ya, suruh beli baje, ayah beli baje kan kakak, mama, adik suka mabuk kalau naik mobil, ya udah naik baje ya. Oke, setuju, Ci. Kok naik mobil kok malah nangis. Saya tuh kan orangnya protektif dalam bidang kesehatan. Kak, mari bangun. Jare lapar ora lek ndang mangan, ora lek ndang adus. Bangun sik Marip. Iya, sapa sing turu? Lah kok meneng wae. Ora beranjak ket mau muni arek adus sik. Iya. Jangan cuman kalian yang tahu saya itu cengar-cengir, senyum-senyum gitu. Saya tuh bisa marah. Saya tuh orangnya protektif ya. Dalam bidang kesehatan aja ya. Kalau semua yang lainnya tuh bisa dinego ya. Saya tak tanya. Mama sering marah-marah dalam segi apa? Kurang memahami kata-kata. Segi ini ono masalah. Yo nek sengsara tertib. Mangane rak teratur ya. Mama lagi marah. Nanti ya
mau jalan-jalan ke mall, ya maaf bukannya pamer gitu, ini momen-momen yang unik gitu. Casey itu kan suka mabuk naik mobil, lah ini mau naik mobil gitu, mau saya ambil videonya itu momen-momen unik ini, bukannya untuk pamer jalan-jalan ke mall. Toh nanti lagian tuh Mbak Lilis tuh kalau jalan ke mall paling cuman bawa selembar merah, itu pun pengeluarannya juga direm ya. Boleh seneng-seneng tapi harus juga inget kebutuhan gitu ya. Nah ini kalau yang komen selalu nggak nyambung ya karena Anda itu belum memahami saya, dan saya pun tidak berharap ke Anda itu untuk memahami saya gitu. Yang penting apa yang saya sampaikan ke otak kalian itu bisa apa yang saya sampaikan itu bisa masuk ke otak kalian, itu saya sudah cukup senang, sudah cukup bahagia. Kalau itu pun mau dipakai, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke. Terima kasih yang sudah komen. Ini mungkin pendapat pribadi Anda ya. Ya benar. Kalau nggak ada yang tahu gitu, serahin. Ya benar, hidup mati kita itu diserahkan ke Allah gitu. Tapi setidaknya kita juga berusaha gitu ya. Ingat kalau kita meninggal pasti kita butuh tetangga loh. Ya. Kita dapat musibah, kita juga butuh tetangga loh. Harus ingat itu juga, setidaknya kita berusaha ya. Ketika kamu jadi pendatang ya serawunglah sama tetangga kalian terdekat ketika nanti ada apa-apa, enggak hanya masalah musibah ini aja ya misalnya gitu ya, atau mungkin ya entah lagi kebakaran gitu, pasti tetangga Anda kan juga akan membantu gitu kalau kamu setidaknya pernah menanam kebaikan ke tetangga kalian gitu ya. Ya ini mungkin pendapat Anda gitu, tapi setidaknya ayolah ketika kalian jadi pendatang ya setidaknya 1 atau 2 orang tetangga yang kamu baikin lah ya, syukur-syukur bisa lebih dari itu ya, minimal 1 atau 2 itu yang paling minim aja gitu ya. Ya ingat ketika dapat musibah, nah ini seperti ini udah kejadian, otomatis tetangga datang kan, nggak mungkin cuma sekedar melihat aja, pasti juga ikut menggotong, apalagi layat memandikan anak korban ini yang usia 6 tahun ya, dan yang menggali kuburan pun tetangga ya. Enggak, kita lihat realita yang ada lah ya, yang mandiin jenazah nanti juga tetangga ya. Enggak, ayolah ubahlah pola kalian dengan tetangga ya, setidaknya kalian sudah pernah menanam kebaikan kepada tetangga, meski nanti respon tetangga kalian itu kurang menyambut gitu, tapi suatu ketika kalian dapat musibah ya, itu tetangga yang kalian sapa, kalian tidak begitu peduli, ketika kalian dapat musibah pasti akan datang membantu, saya pastikan itu kok ya. Ibarat kata-kata kasarnya kayak gini, segedek-gedeknya tetanggamu ke kamu ketika mendapat musibah ya pasti akan datang ya, kalau kamu sudah pernah menanam kebaikan ke tetangga kamu. Beda cerita kalau kamu sudah tidak serawungan, acuh tak acuh, menyapa tak tidak juga ya, ketika dapat musibah pasti akan datang, tapi dengan langkah yang berat, entah nanti dengan mulut yang agak ngedumel. Jadi tetangga nggak mau serawungan, nggak mau menyapa, giliran kena musibah kita sebagai tetangga juga yang kena yang membantu juga. Bener nggak? Coba deh pahami kata-kata saya, yang realita aja gitu ya. Oke, buat familiku Ines sayang gitu ya, terima kasih sudah komen. Nah ini pelajaran buat kita semua ya, ini mungkin pengalaman pribadi Mbak Ines ya, ketika sudah sering ngutangi, ngasih makanan, menyapa tapi nggak direspon gitu ya, jadi kayak jengkel sendiri dan bosen dengan sendirinya Mbak Ines gitu ya. Saya paham ada di posisi Mbak Ines gitu ya. Gini Mbak, ini nanti saya ada cerita pengalaman pribadi saya, malah lebih parah daripada Anda gitu. Setidaknya Anda sudah berusaha ya,
sudah berusaha baik untuk sama tetangga-tetangga. Dan saya pastikan ketika Anda naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Saya cuma sekedar kasih contoh gitu ya. Seandainya keluarga Anda itu dapat musibah ya, saya pastikan kok tetangga-tetangga Anda yang ketika Anda sapa tidak nyapa balik gitu, Anda tegur enggak baik-baik gitu ya. Intinya ketika Anda punya kena musibah ya, maaf ini sekedar contoh ya, tetangga yang Anda tadinya ya itulah seperti itu, pasti akan tetap menolongmu. Itu pasti, saya pastikan itu. Paham perkataan saya? Enggak cuma buat Mbak Ines, tapi juga untuk semua yang nonton video saya ya. Setidaknya Anda sudah pernah menanam bibit kebaikan ke tetangga Anda, meski respon tetangga Anda kurang well gitulah. Tapi ketika nanti Anda dapat musibah gitu, saya pastikan tetangga Anda itu akan membantu kalian ya. Itu pada intinya ya. Ini saya juga pernah punya pengalaman pribadi gitu, ketika keluarga saya ini runtuh, hancur sehancur-hancurnya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tetangga saya itu seperti apa, bahkan saudara dekat dari bapak saya itu kayak apa, karena ibu saya kan orang luar kota gitu, nggak ada saudara dekat di sini. Seperti apa, omongannya pedes, karena saya juga pernah story punya anak bapaknya tidak menginginkan gitu juga, itu pedesnya seperti apa ya, itu jangkanya udah panjang gitu. Oh ini nggak ada bapaknya bla 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 bla, itu saudara ipar bapak saya gitu. Saya dikasih paham sama ibu saya, itu loh ngomong kayak gini. Semua yang didengar ibu saya ketika runtuhnya keluarga saya ini lapor ke saya. Saya kasih paham ke ibu saya, nggak usah dipikir terlalu jauh, ini masih jauh prospeknya, jangan terlalu jauh, nggak usah. Supaya apa, ibu saya itu nggak terlalu berpikir, karena biar nggak terjadi darah tinggi gitu ya. Nah itu terus belum nanti kisah percintaan saya ini ya bas, namanya janda kalau di kampung itu seperti apa, apalagi kan nanti kalau ada laki-laki datang ke rumah, mata-mata terus melebihi CCTV gitu ya. Dan alhamdulillah ya, hampir selama otak saya ke restart gitu ya, banyak tetangga saya yang peduli itu ya udah dikirim aja ke RSJ gitu. Nah itu kenapa ya, meski dulu omongannya pedas, ketika kita dapat musibah gitu datang masih saran, ngasih, setelah saya istirahat di rumah gitu ya, saya dengan kayak terbiasa lah. Tadinya sama dulu tuh nggak paham orang ini, ketika dulu kan ini orang pernah naruh garam di rumahku ya, ini orang pernah ngomong pedes ke aku ya, gini-gini ke keluargaku. Bahkan adik saya dulu yang kecil itu sampai jengkel, emosi dengan orang-orang sekitar, tetangga saya khususnya, bilang aku gak terima keluargaku di ecek kayak gini. Dulu bapakku ketika jaya itu pada kayak gitu-gitu, berbes curhatan adik saya. Saya bilang ke adik saya, gak usah emosi ya, anggap aja itu omongan tetangga, itu pupuk, dan kita tuh sebagai tanaman, ketika tanaman dipupuk kita akan jadi subur. Dan saya kasih paham seperti itu ke adik saya, namanya juga laki-laki kan, emosinya masih tinggi gitu ya. Dari situ ya alhamdulillah sekarang, yang dulu yang gitu sekarang ketika dapat masalah cari saya, ketika penuh lagi ada problem apa cari saya ya, ketika nyapa saya ya, itulah setidaknya kita pernah menanam bibit kebaikan lah ya. Dan ketika bibit kebaikan itu tidak disambut, ketika nanti kita dapat masalah gitu, pasti orang-orang yang tetangga kita khususnya yang tidak menyambut kebaikan kita pasti akan datang kok dengan membantu secara sukarela dan ikhlas. Sampai di sini paham Mbak Ines ya, karena saya juga pernah ada di posisi Mbak Ines ya. Terima kasih sudah komen, terpaksa saya giniin, nggak tahu saya tampilkan komen itu nggak bisa. Oke. Jadi ada dan besar itu endingnya dengan baik. Nah ini loh familiku sayang, mudah-mudahan nggak bosen lihat wajah saya ya. Yang kalau bosen bisa di skip atau di scroll aja ya. Ya saya nimbrung seperti ini, cuman kasih pesan aja ya. Ini diduga ayah kandung Reja kasus Denada dan
Reza, dan ini juga ayahnya ya. Begini ya, ayolah kalau memang ini bener-bener ayahnya, akui ya. Kalian itu nggak ingat ketika main Kenturia dulu ya, saling suka, saling keringat bareng ketika terjadi anak, kebobolan jadi anak. Kenapa kalian sikap kalian seperti ini? Kalian sudah umur ya. Ini saya mau cuman berpesan karena saya sudah mengalami, keluarga saya sudah mengalami ya. Ketika masa lalu bapak saya ada salah satu anak yang tidak diakui dan batin anak itu tidak terima, bisa menghancurkan keluarga. Paham? Ya mungkin itu kehancuran keluarga saya karena di masa lalu bapak saya ada anak yang belum diakui waktu itu. Sekarang sih sudah hubungannya sudah baik ya. Jadi sudah kayak stabil, tenang gitu kehidupan rumah ini. Ya, ini realita. Ya, cerita realita, bukan cerita mengarang-arang, ya. So, sebelum terlambat, ayo ingatlah kalian, ya. Kalau memang benar ya, bapak, ibu, anak press conference. Bu, Dalam, sasi kita kayak setengah sih ya, Bu. wis tahu, wis laporan kan? Ya, lali aku goreng-goreng neng, Bu. Ya biasa toh. Nah itu ya, sebelum terlambat ya, masih bisa diperbaiki. Kalau sampai tidak mau kekeh, tidak mau mengakui itu anak, kalau memang benar itu anaknya, kehancuran keluarga dipersiapkan saja ya. Alam yang akan berbicara ketika ada anak yang menderita batinnya ya. Ini sudah dirasakan keluarga saya ya. Jadi saya cuma ingin berpesan, mau dipakai terserah, enggak juga enggak apa-apa ya. Kemarin saya sudah bilang, oke, ini antara versus anak sama emaknya. Dari situ nanti akan keluar, muncul dugaan siapa bapak si Reza. Nah, ini masih dugaan-dugaan ya. Bang Estu kemarin tekurian ya. Ayolah, ingat ketika kalian berkeringat bareng bermain Kenturia dan ketika terjadi kebobolan menjadi anak, kenapa kalian sudah seperti ini? Ini sudah umur di usia kalian ya. Jangan sampai nanti karma ya kalian itu turun ke anak-anak kalian. Saya tidak mendoakan, saya tidak menakut-nakuti, karena saya keluarga saya sudah mengalami itu. Ya ini karena ketika bapak saya sedikit paham lagi, ketika bapak saya dulu belum mau mengakui anaknya hampir 20 tahun ya, apa yang terjadi ke saya ya, saya sebagai anak bapak saya, ada salah satu anak saya yang bapaknya tidak mau mengakui anaknya. Sampai di sini paham? Tiba-tiba saja ya mendapatkan surat panggilan dari penyidik Polda Jabar. Oke, saya mau masuk Yona Skincare. Ini perang-perang orang-orang berduit, perang-perang orang yang sama-sama punya backingan ya, keren. Tapi saya prediksi ya 80% kemungkinan Batman Wati ini masuk ya. Kenapa dia punya cari ada di pencarian di ini ya, di videonya Dr. Janet itu ya. Ada apa, bukti transaksi gitulah ya, soal bayar. Saya mau sedikit flashback ya. Mulai dari September 2024. Saya coba baca gitu. Dia itu punya backingan, mantan suaminya itu ya, kenalnya Pak Prabowo. Di sini saya beruntung ya, di sisi lain saya beruntung ya, Pak Prabowo itu dijadikan presiden, karena nanti banyak orang-orang yang merasa kenal dengan Pak Prabowo atau pejabat-pejabat itu tidak akan segagah dulu ya. Ketika ada kasus sebut Pak Prabowo, mungkin seperti itu ya, backingannya Pak Prabowo. Sekarang ini pasti akan kocar-kacir karena Pak Prabowo disibukkan dengan urusan negara. Permainan cantik gak? Kau pikir PDI dan Pak Ganjar itu ngoyo pengen jadi pemimpin? Enggak,
di situ ada kode-kode ya. Terus kau pikir keluarga Pak Jokowi dan keluarga itu pembuka kunci gerbang ya. Nanti bisa juga keluarga cendana atau buyer-buyer seperti Batmanwati ini ya, yang merasa dirinya dekat dengan para pejabat dan mantan suaminya pun orang yang kenal Pak Prabowo. Dengan sombongnya dia bilang, nanti kalau saya foto sama kudanya Pak Prabowo aja kalian bisa sujud-sujud apa gimana gitu ya. Ya Batmanwati seperti itu. Kalian nggak lihat link saya itu seperti apa ya, ini ya. Nah di situ para buyer nemplok ke tim ini karena apa? Merasa backingannya Batmanwati itu orang kuat, orang gede-gede gitu ya. Tapi ingat, lawan yang dihadapi ini nggak kalah smart ya, permainannya juga oke. Pelan tapi pasti. Kalian tahu cara menggigit ular ya, pelan-pelan langsung gitu kan. Dan ingat buyer ya, Ibu HS itu sudah mengantongi 12 akun. Nah kalau ini yang ditangkap berapa itu? 4, berarti misalnya 6 gitu ya, masih ada 6 akun lagi. Hati-hati jika nanti ini meledak, hati-hati yang akun dulu pernah kerja sama ya diduga Batmanwati ini. Harap waspada, introspeksi diri, kalau bisa mundur ya, kalau sampai nggak ingin nasibnya seperti Lemon ya. Sedikit aja ya bahasan saya tentang huru hara skincare, sedikit masa lalu si Batmanwati ini ya. Ya dia tuh ngomongnya tuh berusaha untuk meyakinkan netizen itu, berdoa seolah itu wah dia berjuang untuk rakyat. Ya kalian aja yang tolol yang membela itu ya. Nih kalau mau katakan pejuang ini seperti saya ya, saya nggak ada usaha skincare, saya nggak ada klinik skincare. Ini nih muka saya nggak pernah bau skincare ya. Nah ini yang dikatakan cocok pahlawan netizen ya, pengguna skincare gitu. Nah itu baru pas. Tidak, saya ini cuma sekedar kasih contoh ya, mudah-mudahan otak kalian nyampe. Nah ini kalian itu nggak nyampe otaknya. Ini persaingan bisnis. Coba deh, dia kenapa pakai wig ke Medan, masuk ke kliniknya Dr. Richard. Itu kan sudah tanda tanya, tanda seru, tanda koma, ya enggak? Ya itu, kalau kalian mau menyebut pahlawan sekiranya nih yang harus kalian sebut, ya ilah nyombok. Enggak gitu maksudnya ya. Kalian harus bisa bedakan itu gitu loh. Sama-sama sebelah kanan sebelah kiri ya. Kalau kalian mau menyebut Batmanwati ini pahlawan skincare, misal dia nggak punya klinik, nggak punya usaha skincare, itu baru kalian bela. Kalian sih tolol ya. Sorry saya agak pedas nih biar nyampe otak ke kalian gitu ya. Ya, pahlawan masyarakat bagi skincare abal-abal yang tolol ini ya. Maaf agak kasar. Kadang ada orang yang perlu dinada kasar supaya bisa mikirnya tuh tembus ke otak gitu. Ya, sampai di sini paham.